house with him. It's like it was... It's all night. We need to make it look like an accident. It was. Like he fell down the stairs or something. And cracked. To do. He went to bed. He woke up, he was gone. Don't think about consequence. Of course, they tell you all kinds of things to scare you. Film dibuka dengan panorama memukau dari sebuah danau yang bernama Danau Lur, sebuah surga tersembunyi di Carolina Utara yang pesona alamnya begitu memanjakan mata. Di balik keindahan alamnya itu, kita diperkenalkan dengan Douglas, seorang pemuda yang tinggal tak jauh dari sana. Douglas adalah seorang pemuda pemalu yang bahkan sampai saat ini ia belum pernah merasakan yang namanya pacaran. Namun di musim panas tahun ini ia berdoa agar bisa mendapatkan gadis tercantik di kota tersebut. Ia pun meminta bantuan teman kerjanya di bar yang bernama Carson untuk mencarikannya seorang pacar. One time you explained to Tina Mingachi, we're having sex with Doug. That's who. Summer has officially commenced. Pada satu hari, Doug melihat kedatangan pasangan suami istri yang akan menyewa villa di sebelah rumahnya. Pandangan Doug pun tertuju pada sang istri yang memang berparas cantik layaknya seorang model. Hai. It's just like your... Sepulang dari danau, Doug kaget dipanggil Brian ayahnya dari villa sebelah. Rupanya hari itu Pak Sutri tersebut sudah resmi menempati villa sebelah. Di sanalah mereka pun berkenalan, di mana si suami menyebut dirinya bernama Elliot. Elliot juga mengaku kalau ia berasal dari Raleigh dan memiliki banyak bisnis di kota tersebut. Di situ Elliot juga berkata kalau ia sedang mencari teknisi kapal karena ia membawa kapalnya kemari dan membutuhkan sedikit perawatan. Brian pun meminta Elliot mempercayakan hal itu pada Doug karena memang Doug sangat menyukai kapal. Hobi itu diwariskan oleh kakeknya yang mana adalah seorang pelaut. Elliot pun meminta Doug melihat kondisi kapalnya sebelum mereka membuat kesepakatan kerja. Somehow that talent skipped the generator. How about you come over tomorrow and take a look at it? Great. Better than mowing lawns. Doug kemudian melihat kondisi kapal Elliot di danau, namun tiba-tiba istri Elliot muncul selepas berenang. Doug pun kembali serasa terhipnotis saat melihat lekuk tubuh wanita tersebut dari celah dinding kayu. Namun tiba-tiba Elliot datang mengagetkan Doug. Di situ Doug pun meyakinkan Elliot kalau ia mampu membuat kapal Elliot menjadi muda kembali. Mendengar hal itu, Elliot pun resmi mempekerjakan Doug. 14 sounds better. I would have paid you 20. Di malam harinya, Doug kembali mengintai tetangganya, di mana di situ ia melihat Elliot memperlakukan istrinya yang cantik itu begitu kasar. Tentu saja hal itu cukup mengganggu pikiran Doug. Keesokan harinya, Elliot terlihat mendatangi pelabuhan. Ia pun diberhentikan oleh si penjaga yang bernama Tom. Whoa. Just rented a slip here. Just doing my job here. As a captain. Setibanya di rumah, Doug dikagetkan dengan teriakan seseorang. Saat dilihat, ternyata itu adalah Nyonya Elliot yang ketakutan gara-gara ada laba-laba di kaca mobilnya. Disitulah untuk pertama kalinya Doug berbicara dengan Nyonya Elliot. Napas Doug juga hampir berhenti ketika wanita itu hampir duduk di pangkuannya. Yeah, I think it killed me. Just have to push in. Good thing you're next door. Alright, friggin' spider. Doug kemudian menceritakan kejadian barusan pada Carson. Namun Carson berusaha memperingatkan Doug agar jangan sampai ia terobsesi dengan istri orang, karena hal itu sangat berbahaya. Sepulang bekerja, Doug dikagetkan dengan Nyonya Elliot yang ada di depan rumahnya. Disitulah wanita itu baru memperkenalkan dirinya bernama Lina. Hey. I'm Lena. I locked myself out. Give me a hand. Saat ditanya, Lina berkata ia butuh bantuan Doug karena ia kehilangan kunci vilanya. Vilanya terkunci karena suaminya kembali ke Raleigh untuk urusan bisnis.
Karena tak ada waktu lagi, Lina pun meminta Dog memecahkan kaca dapur untuk masuk ke dalam. Ketika akan pulang, Lina menahan Dog karena ia melihat perut Dog terkena pecahan kaca. Tentu saja Dog tak menolak mendapatkan perawatan medis dari nyonya rumah. Di sana Lina juga bercerita kalau ia dan Elliot sudah menikah selama 3 tahun. Namun setahun terakhir ini ia merasakan kesepian yang luar biasa. Karena entah kenapa suaminya kini lebih mementingkan bisnis daripada dirinya. Lina kemudian terlihat membersihkan dan juga mengobati luka Dog. Tentu saja hal itu membuat Dog malu dan ingin cepat-cepat pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja Lina melarangnya pergi. Sadar dengan sikap Lina yang berbeda, Dog pun akhirnya mendaratkan sebuah ciuman ke bibir Lina. Di mana di luar dugaan, Lina tak marah dan malah meminta Dog menemaninya malam itu. You didn't want to do that. Keesokan harinya saat bersama Carson, Dog kaget karena Carson berkata kalau semalam Dog tak sengaja menelpon dirinya. Carson pun memperdengarkan suara Dog ketika mendesah. Is that you? Well, why would you settle for that when you could have the real thing? Mendengar hal itu, Dog pun berkata kalau ia sedang menonton situs dewasa. No, I'm good. Sejak hari itu, hari-hari Dog selalu dipenuhi dengan rasa gembira. Setiap detik ia selalu menunggu panggilan dari kekasih gelapnya. Namun sayang, Dog harus bersabar karena ia tak bisa berbuat apa-apa ketika Elliot ada bersama Lina. Come on. I got a good feeling about tonight. You know, that's... Beberapa hari berlalu ketika Elliot kembali ke Raleigh, Dog kembali menemani Lina. Di sanalah Dog melihat Lina memiliki tato belahan hati di betisnya. Lina pun kemudian bercerita kalau dulu ia pernah mengenal cinta. Namun sayang, cintanya harus kandas karena cintanya itu pergi. Meskipun merasa tersaingi, Dog kembali berusaha menghibur Lina. Namun tiba-tiba Lina tersentak karena mereka baru sadar kalau si tukang kebun melihat apa yang mereka lakukan. Beberapa minggu berlalu, Elliot mengajak Lina dan Dog berlayar. Tiba-tiba layar kapal terhempas angin yang hampir mengenai kepala Elliot. Elliot pun nampak kaget karena ia merasa sudah mengikat kencang tali layarnya. That get loose. We must have untied the line. Do you even have a girlfriend, Doug? Tiba-tiba saja mesin kapal itu berasap. Elliot pun mengecek ke dalam di mana Dog langsung menghampiri Lina. Di mana di situ Lina berkata kalau Elliot ketahuan berselingkuh dan ia akan menuntut cerai. You okay? I hate him. I went on business trips, then comes back here, shoves me around. He's taking me back to Raleigh tonight. I'm gonna ask him for a divorce. Di malam harinya, Dog mendapatkan telepon dari Lina yang ternyata ia ada di rumah sakit. Lina berkata kalau ia dianiaya saat ingin meminta cerai. Saat ingin mengajak Lina melapor ke polisi, Lina melarang Dog. Lina beralasan kalau Elliot memiliki banyak koneksi orang-orang besar. Ia takut kalau Elliot akan berbuat yang lebih buruk. Di hari berikutnya, Dog dan Lina kembali bersenang-senang karena Elliot kembali ke Raleigh. Lina berkata kalau ia sudah membulatkan hatinya untuk meminta cerai. Di mana Lina rupanya benar-benar ingin menyerahkan hidupnya untuk Douglas. Saat kembali bekerja, Carson berkata seseorang telah memakai kabin rahasia mereka. Dog pun berkata kalau ia belum ke sana sejak kemarin. With your new swagger, what dial was real? That she is. Saat tiba di rumah, Dog melihat Elliot kembali. Tak lama ia menerima pesan dari Lina yang berkata kalau ia dalam masalah. Dog pun kaget karena tiba-tiba Lina ada di kamarnya. Lina nampak panik dan meminta bantuan Dog. Dog pun meminta Lina pulang karena ibunya menuju kemari. You forgot these, Your Highness. Dog kemudian menemui Lina di mana Dog pun kaget bukan main saat melihat Elliot sudah tak bernyawa. He knows. He came at me and...
Lina mengaku terpaksa menghantam Elliot dengan tabung pemadam karena Elliot ingin membunuhnya. Lantaran ia meminta cerai. Lina mengaku ia tak berniat sedikit pun membuat Elliot tewas. Dog yang panik pun meminta Lina melapor polisi. Namun Lina menolak dengan alasan keluarga Elliot pasti tak tinggal diam dan pasti akan menuntut dirinya. Dog pun nampak heran melihat Lina yang ngotot tak mau melapor polisi. Padahal ia bisa saja mengatakan kalau ia hanya membela diri. Dog pun semakin pusing ketika Lina memohon bantuannya menutupi kematian Elliot. You don't know what his family's like. You should see what they... We have to tell someone. Like, we can explain. I'm dead. He attacked you. You were defending yourself. It'll be okay. I'll call them. Tak tahu apa yang harus dia lakukan, Dog pun akhirnya meminta waktu berpikir. Dog kembali bekerja dengan membawa pikiran yang begitu kalut. Saat melihat polisi sibuk dengan kasus kecelakaan, Dog pun memiliki sebuah rencana. Where are they going? Accident on it. Sepulang bekerja, Dog mendapati Lina bertamu di rumahnya. Dog pun tak tahu apa maksud Lina bertamu malam-malam begini. Sempat menyapa, Dog pun kembali ke kamarnya. He's a little shy with girls. Sesaat kemudian, Dog menemui Lina dan mengatakan kalau ia sudah punya rencana. Setelah membersihkan darah di TKP, Dog memasukkan mayat Elliot ke mobil dan membawanya ke pelabuhan. Fine, you went to bed. You woke up. Thank you. Namun saat ia beraksi, Dog melihat Tom masih berpatroli. Dog pun buru-buru menyalakan rokok dengan maksud agar Tom mengira dirinya adalah Elliot. Mr. Harper! Mr. Harper! Keesokan harinya, polisi dihebohkan dengan penemuan mayat Elliot. Sheriff setempat yang bernama Jack pun meminta timnya mengabari Lina. Dog yang melihat kedatangan petugas ke villa nampak mulai gelisah. Untungnya ia sudah memberitahu apa yang harus Lina katakan. Disitulah kemudian terlihat di mana Dog sengaja membenturkan kepala Elliot di layar kapal dan kemudian membakar kapal tersebut. Di malam harinya di bar, Dog mendengar pembicaraan Jack dan beberapa petugas yang menduga kalau Lina akan mendapatkan uang $10 juta dari asuransi kematian suaminya. Seorang petugas juga berkata kalau pihak asuransi akan mengirim seorang penyidik untuk memastikan kepantasan Lina mendapatkan uang tersebut. Di hari berikutnya, penyidik dari pihak asuransi bernama Angela pun tiba. Jack pun nampak meremehkannya karena Angela memang nampak seperti petugas yang minim pengalaman. Hari itu juga Lina dimintai keterangan. Di sana Lina pun bercerita kalau ia dan Elliot sempat bertengkar. Namun setelah itu Elliot terlihat mabuk dan kemudian pergi. Lina juga tak tahu Elliot pergi kemana. Angela terus mencecar Lina dengan banyak pertanyaan. Hal itu membuatnya kewalahan, terlebih ketika ia ditanya apakah ia berselingkuh. Lina nampak berusaha menghindar dan meminta interogasi tersebut ditunda. Okay. He was drunk. Said he was just going out for a drive. Showed up in the morning. You having relations with other people? Nothing like that. Had to endure 2 hours. Sorry, I can't do this anymore. Jack dan juga timnya kemudian pergi ke pelabuhan untuk melanjutkan penyelidikan. Tak lama datanglah Tom yang mengaku melihat kejanggalan di malam ketika Elliot datang ke pelabuhan. Sementara itu, Dog yang kini semakin gelisah menerima pesan dari Lina, di mana Lina berkata kalau villanya disegel dan ia kini menginap di Pine Hotel. Sore itu, Dog melihat Tom si penjaga pelabuhan di pom bensin. Karena penasaran, Dog pun menghampirinya dan menanyakan perkembangan kasus Elliot. Disitulah Tom berkata kalau malam itu ia memang melihat Elliot, tapi ia baru sadar kalau yang ia lihat bukanlah Elliot. I was glad to keep such good records now. Any leads or? I saw Elliot Harper take out the boat that night. Then I realized later, I think it was someone else. Di hari yang sama, Jack menemani Angela melakukan olah TKP. Disitulah Jack menemukan kalau kamar utama Elliot dapat dipantau dari kamar Dog. Tak cuma Jack, Angela juga menemukan satu bukti penting, di mana itu adalah noda darah yang tertinggal di pecahan kaca. Sheriff!
Saat berada di bar, Doc kembali menguping pembicaraan Tom dengan pengunjung lain, di mana Tom bercerita kalau Lina menyebut-nyebut dirinya dibuntuti seseorang, di mana Lina juga menduga kalau suaminya dihabisi seseorang. Di saat bersamaan, tiba-tiba muncul pesan dari Lina yang mengajak Doc ketemuan di kabin. Rupanya di kabin Lina sudah menantinya. Di sana Doc pun bertanya kenapa Lina berkata kalau ada yang menguntitnya. Lina pun berkata kalau ia ingin mengalihkan perhatian karena polisi nampaknya curiga terhadap dirinya. Follow you? I was careful. Or your stalker? It was over and I panicked. Rupanya Doc merasa apa yang Lina sampaikan itu bisa berakibat fatal karena ia merasa polisi akan menyelidiki kebenaran ucapan Lina. Lina, they're figuring it out. They're not gonna find any evidence. I mean, Except our phones, Lina. Lina kemudian meminta Doc menghancurkan ponsel mereka. Namun Doc tak mau karena cuma itu satu-satunya alat yang bisa menghubungkan mereka. Doc kemudian memilih menyembunyikan ponsel mereka berdua di bawah lantai kayu. Doc juga meminta Lina membeli ponsel yang baru. Di sana Doc pun berusaha menenangkan Lina. Ia pun merasa yakin kalau semua akan berjalan seperti rencana mereka. Di hari berikutnya, Doc kaget melihat polisi dan Angela di rumahnya. Angela juga membawa surat untuk meminta Doc melakukan tes darah. Jack pun menjelaskan kalau ada orang yang menguntit Lina. Jack berkata ini adalah prosedur, jadi semua yang pernah berhubungan dengan Elliot harus diperiksa. Di situ Jack juga menambahkan kalau si pelaku pernah membobol villa dan bahkan mencuri pakaian dalam Lena. Just that we found some physical evidence next door, telling the truth about that stalker after all. About a month ago up to Raleigh Medical Center. DNA match from the blood that we lifted from the window. Interogasi pun berlanjut di kantor serif, di mana Angela pun bertanya perihal kedekatan Doc dengan Elliot. Doc pun mengaku kalau ia memang bekerja untuk Elliot. Saat ditanya apakah ia tahu perihal hubungan Elliot dengan Lena, Doc mengaku tak begitu mengetahuinya. Seperti mengetahui sesuatu, Angela berusaha menekan Doc untuk tak menyembunyikan setiap inci kebenaran yang ia ketahui. Namun sayang, Doc tetap tak mau mengungkap kebenarannya. Melihat putranya diintimidasi seolah-olah terlibat, Brian dan istrinya pun kesal. Mereka pun menyudahi interogasi tersebut dan meninggalkan kantor serif. What happens so everyone gets what they deserve. So if you lie to me or intentionally, that's a felony. We came here of our own accord. We're done here. Thank you, Doug. Setibanya di bar, Doc akhirnya jujur pada Carson, di mana saat ini ia sedang dalam masalah besar. I'm in trouble, Carson. Sementara itu, Mary ibunda Doc yang sedang berberes tiba-tiba tercengang saat melihat pedalaman wanita di lemari baju putranya. Di sisi lain, mendengar cerita Doc, Carson yang tahu kalau Doc dijebak meminta Doc mengungkap cerita yang sebenarnya pada polisi. Carson pun meminta Doc berbekal bukti yang bisa membuktikan kalau selama ini ia tak pernah menguntit Lina, dan justru Lina lah yang memulai semuanya. Yeah, you had to confess, but first you need evidence. A phone is good though. But there are phones. Did anyone see you? Gardner. Yeah, he saw us I want to figure out how to get Big Jack on that. Saat akan mengambil ponselnya, Doc dipanggil oleh Jack. Jack pun akhirnya mengajak Doc berbicara dari hati ke hati. Kedekatannya dengan keluarga Doc membuat Jack kasihan dan ingin membantu Doc. Ia juga yakin kalau Doc tak mungkin melakukan hal-hal yang sempat dituduhkan kepadanya. Namun tentu saja Doc tak berani berkata apa sebelum ia memegang ponselnya. Di saat yang sama, Doc mendapatkan telepon dari ibunya yang memintanya segera pulang. Sebelum pergi, Doc juga meminta Jack untuk menginterogasi si tukang kebun karena ia mengetahui sesuatu. Dougie, I've known your family a long time. If you have anything you need to say, I'd be a good person for you to say it to. The Harpers had a gardener. You'd be around a lot. Setelah Doc pergi, diam-diam Jack mengambil gelas minum Doc dan meminta anak buahnya yang bernama Lem mengecek sidik jari di gelas tersebut. Jack meminta cepat sebelum hasil dari Angela keluar. Tak berselang lama, Jack yang mencari info tentang si tukang kebun mendadak kaget ketika Angela membawa kabar kalau si tukang kebun villa dibunuh seseorang kemarin malam. You're not gonna need it. Parking lot of a by-the-hour motel. The blood isn't a match for the basement window. Di waktu yang sama, Lem membawa berita mengejutkan. Mengetahui Doc adalah si penguntit, Jack nampaknya kehabisan kata-kata. Came through. Fingerprints on the tumbler. Sementara itu, Doc kaget saat kedua orang tuanya menginterogasinya perihal underwear wanita di lemarinya.
Tentu saja Dog mengaku tak tahu bagaimana daleman itu bisa ada di situ. Tadinya Dog tak mau bercerita perihal aib yang ia buat, tapi melihat mobil polisi datang, Dog pun akhirnya terpaksa mengakui hubungannya dengan Lena. Answer your mother. Look, I screwed up. Really bad kind of screwed up. Did you kill Elliot? No, of course. Tak lama Jack datang membawa kabar kecocokan sidik jari Dog dengan yang ditemukan di TKP. Tentu saja Brian dan Mary memelas meminta bantuan Jack karena mereka tahu betul Dog tak mungkin melakukannya. Di saat bersamaan satu pesan dari Carson muncul yang meminta Dog segera menyerahkan ponselnya karena si tukang kebun terbunuh kemarin malam. Dougie. Saat berangkat ke kabin, Angela mengetahui kepergian Dog. Angela pun akhirnya mengikuti kemana Dog pergi dan menelpon bantuan. Setibanya di kabin, Dog kaget melihat Lena. Lena juga berkata kalau ia telah mengambil ponsel mereka. Mendengar sirene polisi, tiba-tiba saja Lena merobek bajunya dan juga menarik Dog. I have them already. Dog pun akhirnya digiring ke kantor sheriff. Sebelum pergi, Dog mengatakan kalau ia telah dijebak. Dog memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Mendengar hal tersebut, diam-diam Jack pun membebaskan Dog. Dog mengayuh sepedanya menuju Pine Motel di mana Lena menginap. Di sana ia pun kaget bukan main saat melihat banyak paspor Lena dengan nama yang berbeda. Untungnya ia masih dapat menemukan ponselnya. Tak lama tiba-tiba Angela datang dan di saat yang sama Lena muncul dari toilet. Dog pun kemudian meminta Angela memeriksa ponselnya. Just look. Please. Okay. Oh my God. Angela kemudian menelpon sheriff dan mengatakan kalau Dog telah mengatakan semuanya. Sheriff pun meminta Angela meninggalkan Dog di motel tersebut. Don't do anything stupid. Let's go. Setelah memborgol Dog di ranjang, mereka berdua meninggalkan motel. Saat menatap kepergian mereka berdua, Dog melihat Angela dan Lena memiliki tato yang sama, yaitu hati yang terbelah. Dog pun kini sadar kalau Angela adalah kekasih yang pernah Lena ceritakan. Dog pun kini juga sadar kalau Lena telah merencanakan semua itu dari awal. I see. She covered it. Maybe once or twice, but Tell you she loved you? they fit together. The two of you were going to be together. I know you were obsessed with Doug, maybe I'll guess. Dog kemudian melihat mobil Angela kembali. Namun rupanya Lena cuma ingin mengembalikan ponsel Dog. Dog pun hanya berdiam diri dan membiarkan Lena pergi begitu saja. Angela dan juga Lena terlihat menuju pelabuhan dan kemudian meninggalkan kota tersebut. Beberapa bulan berlalu, Dog kembali setelah menjalani beberapa bulan hukuman kurungan. Ia dibebaskan karena dianggap korban jebakan Lena dan juga Angela. Sementara pengejaran Lena dan Angela masih terus dilakukan. Dan film pun selesai. Thinking. And I want... Would I? Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.